Halo semuanya, hari ini kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen UMKM dan Koperasi dalam pertemuan kedua dengan materi Koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian. Pertama, kita bahas dulu apa sih itu koperasi? Apa sih definisi dari koperasi? Nah, definisi dari koperasi yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kurang lebih itulah definisi atau pengertian dari koperasi itu sendiri. Setelah kita bahas apa sih pengertian dari koperasi, sekarang kita membahas pengertian dari UMKM. UMKM, usaha mikro kecil menengah, adalah istilah umum dalam hasanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu, apa sih perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah? Kita lihat dari perbedaan dari usaha-usaha tersebut. Yang pertama yaitu usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perseorangan dan badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang. Lalu, apa sih usaha menengah? Usaha menengah itu yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kira-kira itulah perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai keunggulan UMKM. Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini. Karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro dan kecil menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan di level bisnis raksasa. Salah satu keunggulan yang utama yaitu kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis.
terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistem yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antar karyawan karena lingkupnya lebih kecil dan lebih fleksibel untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis. Kurang lebih itu adalah keunggulan UMKM. Lalu bagaimana sih faktor perkembangan UMKM di Indonesia? Faktor yang pertama yaitu pemanfaatan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan UMKM disejalankan dengan perkembangan teknologi yang semakin kian berkembang. Hasil penelitian menyatakan bahwa salah satu kesuksesan bisnis adalah penunjangan teknologi yang baik dan tepat sasaran. Pada tahun 2017, 8 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah go digital. Angka ini diharapkan terus bertambah demi keberlangsungan dan kemajuan bisnis di Indonesia. Faktor yang kedua yaitu kemudahan pinjaman modal. Perkembangan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan di Indonesia dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM diperlukan keterbukaan akses pembiayaan dari perbankan dan alokasi kredit khusus untuk UMKM. Faktor perkembangan yang terakhir yaitu menurunnya tarif PPh final. Penurunan tarif PPh akan berdampak baik bagi para pemilik bisnis UMKM, yaitu untuk mempermudah pebisnis menjalankan kewajiban perpajakan pada negara dan juga memberikan kesempatan untuk perkembangan usaha serta investasi karena adanya keringanan dari penurunan tarif pajak. Selanjutnya kita membahas bagaimana sih peranan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Usaha koperasi di Indonesia sangatlah penting dan perlu terus dikembangkan. Hal tersebut bisa dilihat dari peranan koperasi dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Antara lain, yaitu yang pertama, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi rakyat. Yang kedua, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang keempat, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Selanjutnya, yaitu menciptakan dan memperluas lapangan kerja sehingga jumlah pengangguran berkurang. Yang keenam, menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketujuh, mempersatukan serta memberdayakan daya usaha anggota dan masyarakat.
peran koperasi memang sangatlah dibutuhkan dalam perekonomian di Indonesia, terutama di dalam masyarakat. Maka dari itu, jika Anda tertarik menjadi anggota koperasi, Anda juga bisa mendapatkan berbagai keuntungan dan manfaat ketika Anda bergabung dengan koperasi. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, kali ini yang terakhir kita akan membahas bagaimana peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Perkembangan UMKM di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya memberikan angin segar bagi sektor perekonomian. Kebangkitan ini sejalan dengan peran UMKM sebagai penopang perekonomian negara. Lalu, apa sih sebenarnya yang menjadi peran inti UMKM? Berikut ini beberapa peran inti UMKM yang dapat kita simpulkan. Yang pertama yaitu peran UMKM untuk meratakan perekonomian. Sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu bekerja secara ekstra untuk bisa mencapai kesejahteraan. Kehadiran UMKM dianggap mampu meratakan perekonomian di berbagai pelosok. Masyarakat di daerah terpencil bisa memenuhi kebutuhannya tanpa perlu mengunjungi kota besar. Apalagi jumlah total UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Sehingga UMKM memiliki peran besar dalam penyumbangan perekonomian yang merata di tanah air. Peran yang berikutnya yaitu untuk mengurangi kemiskinan. UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan, sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Dari data UMKM yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, angka pertumbuhan pelaku UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Misalkan, dari tahun 2018, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 120 jutaan orang. Ini menunjukkan sinyal bagus bagi tenaga kerja karena semakin terbuka lebarnya peluang. Lalu peran selanjutnya yaitu sebagai penyumbang atau pemberi devisa. Negara kepulauan memberikan benefit lain bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Hal ini dinilai mampu menyumbang devisa bagi negara. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain adanya ekspor barang dan jasa ke negara lain, serta kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri. Demikian selesai sudah pembahasan kita mengenai materi pertemuan kedua, yaitu koperasi dan UMKM sebagai fondasi perekonomian di Indonesia. Terima kasih.